Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa prospek dari saham Telkom yang sudah menunjukkan adanya tanda-tanda yang positif. Apakah sudah saatnya kita melakukan entry buy atau masih harus menunggu laporan keuangan kuartal 2 2024? Dan bagaimana peluangnya kita akan bahas semua pada video kali ini. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Sinyal yang cukup kuat dari perbaikan saham Telkom menjelang rilis laporan keuangan semester 1 2024 alias kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024 sudah semakin terlihat guys ya. Diawali dari naiknya laba dan pertumbuhan dari pendapatan anak usaha dari Telkom ini sendiri. Namun ya, laporan keuangan kuartal 2-nya memang belum rilis, tapi beberapa aspek yang sudah bisa kita lihat ya, di mana Telkom ini dalam fase bullish reversal alias mulai bangkit lagi nih dari fase keterpurukannya. Secara year to date saham Telkom ini sudah anjlok sekitar 20%-an dan saya rasa banyak sekali teman-teman investor yang juga masih mengalami floating loss di saham Telkom. Nah, jadi nanti kita akan menganalisa secara money flow agar teman-teman juga bisa lihat ya kesempatan dan peluangnya. Apakah memang di harga saat ini sudah cocok untuk kita akumulasi kembali atau kita lebih baik tunggu rilis laporan keuangan di kuartal 2 2024 sehingga nanti kita juga bisa melihat ya dan juga bisa memprediksikan seberapa besar dividen dan bagaimana peluang dari kenaikan saham Telkom ini. Oke guys, beberapa anak usaha dari Telkom ini mengalami pertumbuhan laba bersih yang cukup bagus ya, seperti Indibis di mana pertumbuhan pendapatannya sebesar 17%-an secara year on year pada semester 1 2024 ya. Dan juga Indibis ini sudah melayani UMKM dan juga 7 sektor yang berbeda. Lalu terkait dengan MTEL ya atau Mitratel ya, Mitratel juga sudah mengantongi laba 2 triliun ya dan tumbuh 12% ya guys ya pada kuartal 1 2024 kemarin, dan itu pun memang ada kenaikan laba bersih secara year on year. Sedangkan untuk Vinet juga mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,5%-an. Nah, dari beberapa anak usaha ini apakah bisa menopang pendapatan dan laba bersih saham Telkom untuk kuartal 2 2024? Tentu saja nanti kita bisa melihat ya guys ya dari laporan keuangannya. Nah, jadi karena laporan keuangannya belum rilis, di sini kita coba untuk memproyeksikan. Jadi untuk Telkom sendiri ya, di hari Jumat kemarin ada kenaikan tipis 0,32% di level Rp3.100 per lembar saham. Nah, saya ingin tahu nih, siapa teman-teman yang sudah ambil saham Telkom di bawah 3.000-an? Boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Yang berarti teman-teman sudah buy on weakness atau beli saham Telkom ini saat harganya tertekan dan beli saham bagus di harga murah, seperti itu. Oke guys, dari sisi valuasi, PE ratio di angka 12,68 kali dengan PBV 2,16 kali. Jika teman-teman tanyakan ya, apakah valuasinya murah? Secara PBV sebenarnya ya biasa aja gitu guys ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Tapi dari sisi PE ratio kita melihat bahwa Telkom ini sudah sangat menarik guys, dengan PER di sekitar 12,68 kali di harga 3.100 ini dengan min PE ratio ya 1 tahun ini di level 15,66 kali, yang berarti masih ada peluang ya guys ya untuk Telkom ini bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi ketika ada perbaikan dari sisi kinerja fundamental sahamnya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya dari sisi profitabilitas, net profit marginnya di angka 16,17%, dan dari sisi dividen yield di harga saat ini juga cukup menarik ya guys ya. Dengan dividen yang sama ya, jika dividennya sama maka teman-teman akan dapat dividen yield sekitar 5,76%. Ya hampir setara lah dengan dividen di saham BBRI ya jika dengan harga yang saat ini ya sekitar 6%-an gitu guys. Dari sisi return on asset 8%-an dan return on equity 17%. Saya lihat memang untuk Telkom ini punya peluang yang cukup bagus ya guys ya dari beberapa faktor. Nanti akan kita jelaskan faktor apa saja yang bisa menaikkan harga saham Telkom selain dari pemberitaan ya terkait anak usahanya Telkom yang meraih pertumbuhan laba bersih seperti Vinet naik 7,5%, MTEL juga kemarin ya naik 12%, dan Indibis naik 17% year on year. Untuk MTEL sendiri pada kuartal 1 2024 juga labanya sebenarnya bagus guys ya. Pendapatannya naik ya, labanya juga naik nih dari 501 miliar menjadi 521 miliar. Sehingga untuk full year 2024 diproyeksikan labanya pun akan naik juga seperti itu ya. Jadi untuk MTEL juga sebenarnya ini saham yang rutin bagi dividen guys ya. Jadi MTEL dividen yieldnya 2,73%. Tapi saya melihat untuk Telkom sendiri jauh lebih menarik dibandingkan saham MTEL karena sudah ada tanda-tanda bullish reversal juga.
Lalu kalau misal kita perhatikan ya dari sisi seasonality ya memang ada peluang yang cukup bagus ya guys ya untuk bisa ambil Telkom di harga saat ini dengan proyeksi probabilitas kenaikannya di bulan Agustus itu mencapai 67%. Jadi 67% kemungkinan Telkom bisa hijau di bulan Agustus, bahkan kemungkinan besar juga bisa berlanjut ya sampai akhir tahun. Karena di bulan September nanti kemungkinan The Fed akan segera memangkas suku bunga. Oktobernya barulah teman-teman mungkin bisa untuk coba take profit ya guys ya jika sudah sesuai target. Tapi ya di bulan November nanti kita juga memprediksi bahwa akan ada sedikit goncangan mungkin ya dari pemilu di Amerika Serikat yang akan terjadi kemungkinan besar di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober ini kita melihat akan ada beberapa tantangan ya yang cukup besar untuk market saham. Ibaratnya bisa bergejolak lah di bulan Oktober ini ya guys ya, mengingat pemilu Amerika Serikat akan diselenggarakan di bulan November nanti. Ya meskipun pemilunya di Amerika Serikat tentu saja pasti akan ada beberapa efek ya terhadap IHSG seperti itu dan juga terutama untuk saham-saham big caps. Jadi untuk Telkom ya kalau misalkan Agustusnya bisa hijau berarti kan di harga saat ini sudah oke nih ya untuk kita melakukan akumulasi ya guys ya di level 3100-an ya mungkin di bawah 3200 menjadi level yang bisa kita manfaatkan ya guys ya untuk akumulasi saham Telkom. Tapi jika sudah dapat harga yang lebih murah ya silahkan di hold. Untuk Telkom sendiri ya, porsi kepemilikan dari pengendali yaitu NKRI memegang sebesar 52%-an, sedangkan masyarakat memegang 47% ya guys. Jadi cukup besar juga untuk porsi masyarakatnya. Tapi memang Telkom ini adalah saham yang digerakkan juga oleh investor asing ya. Teman-teman bisa perhatikan investor asing dalam holding composition mencapai 36%, sedangkan investor lokal itu 11,60%. Coba kita cek dari sisi lokal terlebih dahulu. Untuk lokal paling besar dana yang masuk di Telkom adalah dana dari asuransi. Baru di sini investor individual ya guys ya di urutan sempat menduduki urutan kedua namun disusul juga oleh dana dari reksadana. Sedangkan untuk foreign ya guys, paling besar dana yang masuk adalah reksadana. Lalu ada lain-lain dan juga dari perbankan, lalu baru dari dana pensiun dan juga asuransi ya guys ya. Jadi untuk investor asing yang masuk di saham Telkom ya kita melihat memang menjadi indeks yang cukup menarik ya sebenarnya ketika asingnya take profit di Telkom, kemungkinan besar juga akan masuk lagi. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya ya di saham Telkom ini dari sisi money flow sudah sangat menarik. Dari sisi kenaikan harga untuk Telkom ya, ketika teman-teman berani untuk buy on weakness, beli harga Telkom di harga yang sangat murah, 2.700-an, maka teman-teman sudah profit sekitar 20% ya guys ya sampai harga tertinggi kemarin. Ya jika sampai harga saat ini karena memang sedang dalam posisi penurunan, ya maka teman-teman cuannya sekitar 14% ya jika benar-benar beli di area bottomingnya. Tapi karena Telkom ini sudah naik sekitar 20%-an, jadi kita pun akan menghitung upside yang akan Telkom berikan sesuai dengan target kalian masing-masing. Untuk target sampai level 4.000 ya guys ya, ada upside cuan sampai 28,89%. Jika teman-teman targetnya dinaikkan menjadi 4.200-an, ya maka target teman-teman adalah profit sekitar 35%. Dan saya rasa untuk mencapai 4.200 ini tidak akan sulit ya guys ya jika Telkom ini memiliki pertumbuhan laba yang bagus gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat langsung ya bagaimana laporan keuangan untuk Telkom dan akan saya update lagi nanti ke teman-teman ya guys ya, karena saya sangat menyoroti saham-saham yang banyak diakumulasi oleh asing. Jadi gini guys, kemarin kan sell in May, investor asing banyak cabut dari Indonesia, dana mereka ditarik gitu ya, mereka take profit. Nah, saham-saham big caps, Telkom, Astra International, lalu big banks, itu kan pada turun ya guys. Jadi ketika ada tanda bullish reversal, ada tanda kenaikan, nah disinilah tugas kita untuk menganalisa ya apakah asingnya sudah mulai masuk lagi atau tidak gitu guys. Jadi beberapa saham memang digerakkan oleh investor asing. Ketika dana asing masuk, harga sahamnya juga bisa ternaikan gitu guys ya, atau bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kita akan bahas money flow-nya di sini. Untuk Telkom sendiri ya, kita melihat memang sudah sangat menarik ya guys ya sejak awal bulan Juli 2024 ini. Jadi di awal Juli ini sudah sangat menarik guys ya. Di tanggal 2 Juli itu sudah terlihat adanya inflow.
Tapi di tanggal 3-4-nya, tanggal 3 dan tanggal 4 ya mengalami net sell. Tanggal 4 net sell cukup besar 79M. Namun sejak tanggal 5 sampai tanggal 18 Juli 2024 ya guys ya, sekitar 2 pekan perdagangan mungkin ya. 2 pekan perdagangan yang lalu sejak awal Juli, 5 Juli 2024, ini inflow-nya sangat besar. Ya guys ya, teman-teman bisa perhatikan 57M sampai 141M. Bahkan ada net buy 245 miliar dari investor asing, yang menunjukkan sebenarnya investor asing ini sudah mulai masuk lagi ke saham Telkom. Ya meskipun di tanggal 19 dan tanggal 22-nya ada net sell ya guys ya. Tapi net sell-nya kalau misal teman-teman perhatikan ini tidak terlalu besar. Ya jika dibandingkan dengan net buy yang sudah dilakukan oleh asing di 2 minggu terakhirnya. Ya jadi net sell 89M, 25 miliar. Ini saya rasa jika dikalkulasikan masih cenderung net buy. Lalu di tanggal 23 net buy lagi 81M, tanggal 24-nya net sell 106 miliar. Lalu tanggal 25 26 ini sudah mulai net buy lagi. Asingnya sudah mulai masuk lagi ya guys ya. Berbeda dengan saham Astra International yang baru terlihat adanya net buy asing itu di kemarin tanggal 26 Juli 2024, tepatnya di hari Jumat ya guys. Jadi kalau misalkan kita melihat secara money flow, memang Telkom ini paling banyak ya, dan juga paling awal diakumulasi oleh investor asing dibandingkan saham Astra International. Yang berarti dari sisi money flow investor asingnya sudah mulai masuk, sudah confirm ya guys ya, karena angka ini tidak akan bisa dimanipulasi. Ya transaksi ya mungkin teman-teman bid offer bisa dimanipulasi ya, tapi angka transaksi net buy net sell ini tidak bisa rubah-rubah gitu ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimanipulasi ya. Transaksinya 10 lot ya yang tercatat 10 lot, transaksi 20 lot ya tercatat 20 lot gitu guys. Jadi meskipun ada net sell ya guys ya, teman-teman juga harus perhatikan angkanya. Angka transaksinya apakah ada peningkatan atau tidak ketika terjadi net sell. Jika terjadi net sell, transaksinya turun, maka kemungkinan juga asingnya memang jualan. Tapi jika transaksinya naik, pembeliannya naik dibandingkan net buy kemarin, maka berarti kan asingnya juga masuk cukup besar nih. Ya meskipun sebagiannya ada yang jualan gitu ya. Ketika ada net sell pun tidak serta-merta semua investor asingnya jualan. Seperti itu guys ya yang harus teman-teman pahami. Jadi untuk Telkom ya, dengan adanya koreksi di beberapa minggu kemarin guys ya, dimana kita melihat ternyata investor asing masih doyan untuk akumulasi saham Telkom, dan 2 hari terakhir ini, hari Kamis dan Jumat, ternyata harga saham Telkom sudah mulai mereda untuk penurunannya dan juga sudah di area oversold atau jenuh jual. Jadi untuk Telkom sendiri di hari Senin nanti, kalau misalkan Telkomnya turun lagi, mungkin akan hanya sampai ke level 3.000-an saja gitu guys ya. Hanya akan menjadi support minornya aja, dan semoga ini menjadi area higher low sehingga nanti Telkom bisa melanjutkan kenaikannya. Seperti itu guys. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah saham Telkom ini menarik ya guys ya, dengan analisa yang sudah kita lakukan tadi ya, di mana investor asing sudah mulai masuk, harga sahamnya juga sedang sedikit terkoreksi ya, koreksi minor di area higher low-nya, dan untuk kenaikan saham Telkom masih punya upside sekitar 35% ya jika mencapai level 4.200-an. Ya kalau menurut saya pribadi ini cukup menarik guys ya, tapi menurut teman-teman entahlah, silahkan tulis di kolom komentar. Jika menurut teman-teman ada saham yang lebih menarik lagi juga boleh tulis saja di komentar. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.